Dan untuk yang sebelah kanan ini teman-teman, untuk sebelah kanan atau sebelah timur ini sudah dilebarkan teman-teman ya. Kalau yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan, kalau bisa hindari dulu jalan ini teman-teman ya. Hindari dulu jalan Srikonco karena kondisinya parah banget untuk sebelah selatan. Ini hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025 jam 8-an lah ini, aku tadi ndelok jam soalnya jalannya kayak ngerek-ngerek. Lah ketemu kreator kira. Nah ini ketemu. Parah ya, ini ada pengerjaan teman-teman ya. Untuk pengerjaan talut ini kelihatan sangat dikebut banget. Masih. Loh jauh banget Rek. Pasuruan yang kemarin ada dari Ndampit, terus yang di sana dari Tumpang. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan, untuk sementara ini hindari dulu melintasi jalan dari Kecamatan Bantur sampai Srigonco. Nah, akhirnya menggenang di sini teman-teman ya. Dan di sini mulai Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Nah, ini saya kembali memberikan informasi untuk teman-teman ya. Ini untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Di sini saya informasikan untuk sementara untuk saat ini ya. Ini tahap pengerjaan masih terus berlangsung teman-teman ya. Ini saya berada di bawahnya Jurang Urang atau tanjakan Jurang Urang, juga biasanya disebut dengan tanjakan Pelembore teman-teman ya. Dan di sini di bawahnya sini terjadi longsor, kok terjadi longsor, bukan terjadi sih ya, ini retak-retak tanahnya teman-teman. Nah ini ya, ini tanahnya retak-retak, dan kita coba mau cari informasi kembali bagaimana kondisi jalan di Srigonco Selatan ini nanti sampai ke Bantur teman-teman. Oke teman-teman ya, kita langsung meluncur ke arah utara, kita lihat dan cari informasi bagaimana kondisi terbaru. Nah, untuk saat ini pengerjaan masih terus berlangsung teman-teman, ini di tanjakan Jurang Pelem, tanjakan Jurang Urang, atau biasanya disebut dengan tanjakan Pelembore. Monggo. Nah, ini teman-teman ya, ini pengerjaan. Dan untuk yang sebelah kanan ini teman-teman, untuk sebelah kanan atau sebelah timur ini sudah dilebarkan teman-teman ya. Ini sudah dilebarkan, dan untuk yang sebelah kiri ini masih proses pengerukan batu, penghancuran batu direndahkan. Pak, monggo. Nah, ini direndahkan ini teman-teman. Nah, ini direndahkan ini sekitar 2 sampai 2,5 meter teman-teman. Dan untuk kondisi di tanjakan Jurang Urang seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman malah melintasi jalan ini, jangan terlalu ke barat teman-teman ya, agak ke timur. Suaranya bising teman-teman, gak kuat gue pintu. Kita lanjut aja, jadi aku nggak bisa ngomong tadi kan di sana tadi. Kalau aku ngomong pasti suaraku kedelep karo suaranya dak. Dan untuk kondisi seperti ini teman-teman ya, ini memang beberapa hari ini, hampir 1 bulan ini ya, untuk cuaca selalu hujan terus teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau melintasi jalan ini atau yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan, kalau bisa hindari dulu jalan ini teman-teman ya. Hindari dulu jalan Srigonco karena kondisinya parah banget untuk sebelah selatan. Nah ini teman-teman, dan masih proses pengerjaan. Dan ini nanti saya mohon maaf jika gambar saya nanti agak guncang-guncang teman ya, soalnya jalannya parah banget ini, sangat parah, bergelombang, licin, berlumpur, dan lain sebagainya. Nah ini mulai bergelombang. Wih, ini teman-teman. Pak, kalau bahasa Jawanya ini jalannya ledrek. Nah, ledrek ya, tahu ledrek ya? Ledrek itu berlumpur parah teman-teman. Nah seperti ini kondisinya. Untuk hari ini, hari Kamis teman-teman, aku sampai lali. Hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025 teman-teman. Dan untuk jalan kondisinya ini licin banget. Jadi untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan via Kecamatan Bantur, Desa Srigonco atau Wonokerto, juga Gondang Legi, hindari dulu jalan ini teman-teman. Dan di sini juga masih proses pengerukan soalnya teman-teman.
Jadi aspalnya ini dikeruk, direndahkan. Jadi ini untuk aspalnya sudah hilang, tinggal tanah liat. Nah, di sini kita bergiliran, kita dikasih lewat. Lunyu Pak, monggo nggih. Nah ini teman-teman ya, jalannya sangat licin. Mohon maaf untuk gambarnya kencang-kencang teman-teman. Mas bro, hei. Nah parah teman-teman, parah. Dihindari dulu jalan ini. Ini hari Kamis ya, tadi saya sampaikan, tapi lali. Ini hari Kamis. Ini hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025 jam 8-an lah ini. Aku akan ndelok jam soalnya jalannya kayak ngerek-ngerek. Aku lagi jalan pelan-pelan malah gambarnya guncang. Nanti kalau jalannya kencang jari kebanter. Nek kencang nggak guncang teman-teman. Soalnya lurus. Nah ini teman-teman ya, kondisinya seperti ini. Nah ini bergelombang, berlumpur, dan berair. Lah ketemu kreator kira. Nah ini ketemu lintas selatan. Nah, alhamdulillah, pada konten kreator ya teman-teman. Ya gak apa-apa dah, menisan promosi. Bisa dilihat di channelnya apa Mas? Lilis Lintas Selatan FB. Ya. Untuk YouTube-nya? YouTube-nya Lintas Kidul. Nah, Lintas Kidul iki Mas wong kira. Nah. Oke. Silakan subscribe Pak Gobang. Siap, terima kasih. Aku tak lanjut ngalor. Siap. Selamat berjuang. Oke. Ayo teman-teman ya, kita lihat yang sebelah utara bagaimana kondisinya. Ya seperti ini teman-teman. Dan untuk ditanjakan Pelangi, wes parah pol. Nah ini truk bergaret-garet ini menunggu apa kira? Oh menunggu ekskavator Mas. Monggo. Nah ini meskipun cuacanya Mas. Aduh saya kakek bolor ya aku begini rek. Saya kenal kabeh malian. Kata ngomong sampai monggo. Mau memberikan narasi sampai gak kabar karena mau riwang. Nah ini teman-teman ya. Jadi jalannya berlumpur dan untuk ditanjakan Pelangi ini kelihatannya lebih parah lagi teman-teman. Jadi ikuti video saya ini nanti sampai selesai bagaimana kondisi terbarunya agar tidak ketinggalan informasi di hari ini, hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Licin ya, masih seperti ini licin teman-teman. Ini kalau roda matic atau roda biasa ini licin. Ini berada di Omang Adem, kawasan Omang Adem teman-teman. Wih, nah kita mulai menanjak di tanjakan Omang Adem. Tuh tanjak apa pun jenenge asli ini. Di kawasan desa atau dusun Pagelaran teman-teman. Nah ini namanya dusun Pagelaran. Jadi di pertigaan Pagelaran ini teman-teman ya, ini pertigaan Pagelaran. Kita belok kanan untuk menuju ke Jembatan Pelangi. Oke, let's go lanjut. Nah itu tadi kita ketemu sama konten kreator Facebook teman-teman ya. Jadi Facebooker itu tadi apa channelnya di Facebooknya itu Lintas Selatan ya. Dan ada juga YouTube-nya tadi bisa dibantu subscribe teman-teman. Itu sahabat kita juga memberikan informasi tentang kondisi Jalan Sri Gonco teman-teman. Dan di sini kondisi di tanjakan Pelangi seperti ini teman-teman. Nah, becek berlumpur, sangar mantap. Waduh, supir truk andalan nih kira, minggir aku gitu. Cuma aku ditobrak, aku tak minggir aja.
Mas Bos. Nah, oke teman, kita lanjutkan perjalanannya. Kok masih ada yang lewat bang? Oh iya nekat, soalnya nih orang kampung sini teman-teman. Orang kampung sini kalau nggak lewat sini mau lewat mana? Muter lewat, bisa lewat. Apa namanya itu? Dusun Sumber Jambe bisa, cuma mubeng. Nah parah ya, ini ada pengerjaan teman-teman ya. Untuk pengerjaan talut, ini kelihatan sangat dikebut banget. Masih. Nah ini kita spill teman-teman. Nah ini progres pembuatan talut. Ini dari mana ini mas? Pasuruan. Loh jauh banget Nek. Pasuruan. Yang kemarin ada dari Ndampit. Terus yang di sana dari Tumpang. Nah di sini kelihatan sangat dikebut untuk pembuatan talut teman-teman. Gobang keluyuran. Nah dan juga boleh dibantu dengan subscribe. Mantap. Alon-alon Mas Bos. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan, untuk sementara ini hindari dulu melintasi jalan dari Kecamatan Bantur sampai Sri Gonco karena kondisinya jalannya jeleput seperti ini, Rek. Nah, seperti ini ya. Jalannya berlumpur alias belegur. Nggih. Semangat Mas Bro. Nah di sana proses pengerukan ya, ini pengerukan untuk saluran air teman-teman atau drainase itu kelihatan mulai dikebut di sini. Wih, jos pokoknya. Oke kita lanjut. Monggo, Mas. Wih parah teman-teman, parah berbincang-bincang. Pak, monggo. Wih. Ya seperti ini, Rek. Mas. Off-road. Wih. Off-road. Hindari dulu teman-teman ya. Hindari jalan ini dulu karena kondisinya ini sangat-sangat parah, teman-teman. Dan untuk yang di puncak Tanjakan Pelangi ini sudah diuruk pakai agregat teman-teman. Nah ini ya, ini sudah diuruk pakai agregat, mungkin menunggu pengurukan berikutnya dan pemadatan pengerasan. Dan sini di puncaknya di sini juga teman-teman ada pengerjaan ini, ada pengerjaan pemasangan talut, pembuatan talut, dan juga pembuatan saluran air. Biye dani orang iya Pak iki. Bunyi toh? Wih, Pol. Ayo. Mas, monggo. Nah, ini ada juragan-juragan ini bos-bosnya ini, teman-teman. Pak, monggo. Pak. Nah, ini material pasir juga batu sudah menumpuk ini teman-teman ya, ini tinggal meratakan. Nah ini sudah diurut teman-teman. Untuk yang di sini aman dan kita langsung meluncur ke arah utara, kita lihat untuk perkembangan aspalnya teman-teman ya. Dan untuk yang di ujung selatan masih tetap seperti yang kemarin teman-teman. Untuk aspal yang di ujung selatan ini berada di utaranya Tanjakan Pelangi teman-teman. Nah ini adalah aspal paling selatan teman-teman, aspal baru bang. Iya aspal baru dan sudah lapisan yang kedua teman-teman. Kita langsung meluncur ke utara. Bagaimana kondisi aspalnya, apakah sudah tertutup semuanya, mungkin menyisakan kan teman-teman ya, menyisakan ya yang digorong-gorong menyeberang jalan. Nah untuk video hari ini saya buat di hari Kamis teman-teman ya, hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025 jam sekarang sudah jam 9 Rek. Aku terlalu suwe memang mandekin di Tanjakan Pelangi, ngobrol karo wong dikai kopi, dikon rokok gratis bisa, enak mantap. Dan di sini cuaca mendung teman-teman ya, jadi teman-teman untuk berhati-hati untuk melintasi jalan ini, apalagi yang berada di Tanjakan Pelangi dan
kawasan Omangadem di sana sangat licin banget. Jadi hindari dulu untuk melintasi jalan sana teman-teman. Dan ini mungkin sebentar lagi, nah ini ya, ini sudah agregat sudah siap untuk diratakan teman-teman. Dan untuk gorong-gorongnya sudah selesai. Ini ada sandalku mau lepas rek karena berlumpur. Nah oke lanjut. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Dari sini cuacanya mendem teman-teman ya. Jadi dari beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, hujan terus-terusan teman. Jadi cuaca tidak menentu. Untuk saat ini cuaca mendung dan ini mungkin sebentar lagi akan gerimis mengundang. Asik. Kusangka kau panas berpanjangnya, berpannya gerimis, berpannya gerimis. Nah ini sampai di pertigaan Watu Sigar teman-teman, di Masjid Nurul Iman. Asik, kita lanjutkan. Bukan sekedar denganmu, bukan mainan mesraku, engkau pun tahu diriku. Mas malah kena copyright malah. Berada di kawasan Balai Desa Srigoncal teman-teman. Dan untuk kondisi aspal sudah lapisan yang kedua teman-teman ya. Aspal lapisan yang kedua. Dan di sini juga sudah tersambung aspal yang kedua. Nah ini sudah tersambung. Ini kalau nggak salah sampai kawasan lapangan Srigoncal teman-teman ya. Wih, asu yuk. Di sini halus teman-teman. Dan kemarin ada beberapa orang yang komen ya. Ada beberapa orang yang komen. Harusnya yang di sebelah selatan yang didahulukan. Nah, saya karena sekarang musim hujan, jadi malih berlumpur. Harusnya yang sebelah selatan yang didahulukan. Nah. Kalau itu saya tidak ngerti teman-teman ya. Dan mungkin memang ada pertimbangan lain dari pekerja ataupun pemborong atau juga kontraktor. Kenapa kok didahulukan yang sebelah utara, kok nggak sebelah selatan dulu? Mungkin ada pertimbangan khusus. Pertimbangan apa bang kudune ya kidul dhisik. Ya kan mereka yang lebih paham, gitu aja, nggak usah repot-repot. Yang penting dikerjakan lah gitu kan. Kita tinggal menikmati. Ada yang komen seperti itu ya. Mbak Mas apa jenenge Mas? Mas lupa aku jenenge. Saya pernah dulu teman-teman. Saya pernah dulu narasi saya buat seperti itu. Oh ya lah ndek kidul dhisik asik digarap. Wis, aku diserang netizen. Jalan rusak nyocot. Jalan didandani nyocot. Karepe apa? Wong karek ngrasakno tok ae. Dikomeni ngono aku teman-teman. Akhirnya saya gak wani aku. Narasiku aneh-aneh gak berani. Untuk pengerjaan di sini dikebut. Nah, gitu wes. Cari aman, Bang. Ya cari aman. Cari aman. Tapi ya memang akhir-akhir ini memang kelihatan dikebut teman-teman. Untuk pengerjaannya di kawasan selatan ya. Di kawasan Srigoncal Selatan memang untuk pengerjaannya kelihatan dikebut. Dan juga untuk yang di utaranya Bantur, di Desa Rejosari, di sana juga ada peningkatan pengerjaan. Kita terus bang. Nah di sini juga ada pengerjaan teman-teman. Mas. Oh pengerukan teman-teman ya. Ya. Mau dibuat gorong-gorong nggak Pak? Nah ini penggalian untuk gorong-gorong teman-teman.
sudah dimulai dilakukan penggalian gorong-gorong karena di sini air dari arah selatan dan utara tempuk jadi satu, akhirnya menggenang di sini teman-teman. Nah, akhirnya airnya menggenang di sini teman-teman ya. Dan di sini mulai dilakukan pengerukan untuk gorong-gorong. Ini di utaranya lapangan Bantur teman-teman. Nah, hari ini sudah dimulai untuk pengerukan, penggalian untuk saluran air atau gorong-gorong yang menyeberang jalan teman-teman. Nah ini mantap. Ini berada di utaranya lapangan Desa Srigonco teman-teman ya. Oke, langsung kita meluncur ke arah utara. Tonton video ini sampai selesai teman-teman. Lanjut, let's go. Nah, kita langsung meluncur ke arah utara. Kita lihat untuk pembuatan talut di kawasan Kali Kelampok atau Sungai Kelampok. Nah ini teman-teman. Nah ini pembuatan saluran, oh kok saluran rek? Talut teman-teman. Nah ini kelihatannya pekerjanya masih libur. Ini karena cuacanya mungkin tidak mendukung teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Untuk kedalaman ini sekitar 5 meter teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut. Dan untuk kondisi jalan di sini tertutup oleh material, separuh badan jalan tertutup material pasir dan batu. Jadi di sini nanti difungsikan buka tutup teman-teman. Ya sabar, tapi untuk sementara ini lah iso jangan lewati sini dulu teman-teman. Dan untuk pengerjaan jembatan, untuk jembatan ini kelihatannya terhenti ya. Nah ini terputus tadi ya, aspalnya terputus dari tadi. Ini aspal teman-teman ya. Untuk aspalnya dari selatan terputus di pembuatan gorong-gorong tadi teman-teman. Ada bang, ya sekitar 200 meteran ya yang masih belum diaspal karena masih proses pembuatan talut teman-teman. Oke lanjut, kita meluncur nanti untuk video. Saya akhiri di Wonorejo ya. Wonorejo apa Pasar Bantur? Ya Pasar Bantur bang, nanggung. Oke lah. Nah ini sudah aspal lapisan yang kedua teman-teman ya. Nah ini sudah aspal lapisan yang kedua. Jadi nanti untuk aspalnya terputus lagi teman-teman. Di selatan Pasar Beledokan. Untuk aspalnya terputus di selatan Pasar Beledokan. Dan nanti tersambung lagi di Desa Wonorejo teman-teman. Jadi untuk yang di Beledokan sampai ke Desa Wonorejo masih belum diaspal karena masih ada pembangunan atau pembuatan drainase teman-teman. Nah, ujung aspalnya sampai sini. Nah, di sini dilakukan pengurukan agregat teman-teman. Oh, pengerukan ding. Pengerukan badan jalan. Nah, ini teman-teman ya. Pengerukan badan jalan. Dan sekaligus itu tadi diuruk ya. Dan masih berlanjut untuk pembuatan drainase. Ini sebelah kanan. Kita di sini belok kanan teman-teman. Ini yang ke kiri ini menuju ke Desa Sumber Manjing Kulon dan Pusat Latihan Marinir Purboyo. Di Pasar Beledokan. Di sini masih proses pembuatan saluran air. Dan ini sebagian sudah selesai untuk penutupannya sebelah kanan. Sebelah kiri juga masih ini proses pengecoran juga. Nah, jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Ini di Jalan Raya Beledokan teman-teman. Beledokan di sini, beledok juga beledok di sini. Alias jalannya berlumpur. Wih, galiannya dalam Pak. Mas Dimas. Nah ini sebelah kiri galiannya cukup dalam teman-teman. Berada di kawasan Beledokan, kita hampir memasuki perbatasan Beledokan dan Wonorejo. Sebagai pembatas adalah sungai atau jembatan ini teman-teman. Jembatan ini, dan di sini juga mulai dilakukan pengerukan teman-teman ya. Nah, sudah mulai dilakukan pengerukan. Dan untuk di sini sudah diuruk teman-teman ya. Mantap, Mas. Nah ini proses pengerasan teman-teman ya, pengerasan agregat.
Nah, kita sudah di Desa Wonorejo ini, teman-teman. Nah, untuk aspalnya tersambung sampai di sini, teman-teman. Nah, untuk aspal ini sudah lapisan yang kedua, nanti sampai di ujungnya yaitu di Desa Wonorejo paling timur, teman-teman, atau di kawasan Indomaret. Oke, lanjut langsung meluncur ke arah timur. Nanti untuk video kita akhiri di Pasar Bantur. Wes sarapan abang? Durung? Nanti ini kita cari sarapan. Makanan favoritku teh. Sarapan favoritku adalah pecel. Pecel. Kok pecel bang? Iya enak pecel itu. Murah pisan. Nah, untuk ujung aspal sampai sini teman-teman ya. Nah, ini Desa Wonorejo dan ini ada sungai dan jembatan. Ini adalah perbatasan Desa Wonorejo. Dan kita memasuki kawasan Desa Jambe Ndawi atau Jambe Ndawi. Di sini ada pengerjaan bang, ada. Di sini ada pengerjaan yaitu penggalian saluran air. Nah ini teman-teman ya, penggalian saluran air. Ini sih sudah pemasangan papan begesting, teman-teman. Pemasangan babak begesting atau papan begesting. Nah, tapi pena iso lek sepeda iki, tapi nggak recommended untuk wisatawan. Jadi teman-teman lek bane bocor bisa tambal ban di sini, teman-teman. Ini di utaranya kantor Kecamatan Bantur, tambal ban Mas Santoso. Nah, ini sedang menggosok-gosok velg. Oke, aku tak lanjut. Nah, ini ya ledrek di sini, teman-teman. Di sini ledrek alias belegur di jembatan baratnya Kecamatan Bantur, teman-teman. Dan untuk di depannya kantor Kecamatan Bantur kondisinya seperti ini. Ding 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 ding. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini di depannya kantor Kecamatan Bantur. Ding 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 ding. Nah, di sini masih pengerjaan pembuatan tutup saluran air atau drainase, teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Untuk informasi di hari Kamis ini tanggal 13 November tahun 2025. Kita cari sarapan dulu dan kopi. Terima kasih, sehat selalu teman-temanku semuanya. Bahagia bersama keluarga. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Mbak Dini. Dindere, sarapan dindere.